Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'kuma fa inni ad'altukuma tahirataini famasa 'alaihima tafakkum 'alaihi. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa aku bersama Rasulullah tiba waktu salat, ini kami di atas kendaraan, tentunya kendaraannya onta. Tiba waktu salat, maka saya turun lebih dahulu untuk mengambilkan Nabi air wudu. Kemudian saya ingin membuka kedua sepatu kulit Nabi. Saya ingin membuka sepatu kulit Nabi. Maka kata Rasulullah, tidak usah kau buka itu sepatu kulit saya, karena sesungguhnya ketika saya memakai itu sepatu kulit saya sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian Nabi berwudu seperti biasa sampai terakhir di bagian kaki. Nabi famasaha alaihima, hanya menyapu bagian atas dari sepatunya tadi. Hanya menyapu bagian atas dari sepatunya tadi. Walil arba'i anhuma illa Nasa'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffu wa asfalahu wa fi arba'a illa Nasa'i. Jadi adalah Rasulullah SAW ketika menyapu kufnya, sepatu kulitnya, disapu di bagian atas dan menyapunya juga di bagian bawah. An Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi, andai kata agama ini hanya akal tok saja, la kana asfalul khuffa aula bil masih min a'lahu wa kad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi akhrajahu Dawud bi isnad hasan. Andai kata agama ini hanya akal, maka yang mestinya disapu dalam menyapu mestinya di bagian bawah sepatu, bukan di bagian atas, karena di bagian bawah ini yang terkena kotoran biasanya, karena ini yang terinjak, yang dipakai menginjak. Jadi andai kata agama ini hanya pakai akal, maka yang disapu itu yang di bagian bawah. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah SAW menyapu di bagian atas sepatunya saja. Menyapu hanya di bagian atas sepatunya saja. Jadi saudaraku sekalian, dalam bab menyapu ini ulama mazhab, 4 mazhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa bolehnya menyapu ketika berwudu. Sepakat mereka dengan catatan syaratnya satu, yaitu ketika menyapu, ketika memakai kaos kaki atau sepatu kulit atau sepatu tersebut dalam keadaan suci. Jadi artinya sebelum dipakai itu sepatu, kita sudah berwudu dengan sempurna seperti wudu biasanya. Kemudian dipakai itu sepatu kulit. Nah, kalau di daerah yang pernah umrah kan di Madinah banyak itu, kalau musim dingin ada sepatu dari kulit sapi, kuf, itu pakai roslek di sampingnya. Nah, itu boleh biasa dipakai di sembahyang. Apa biasa Masjid Haram atau keramik atau di Masjid Nabawi kan? Nah, ini biasa produksi orang Pakistan, punya buatan. Itu banyak sepatu-sepatu kulit, enak dipakai, apalagi kalau subuh. Nah, maka
Kalau begini kondisinya, maka ketika mau dipakai sepatu atau kaos kaki yang biasa kita pakai di rumah, maka boleh kita wudhu dulu. Setelah wudhu sempurna, baru pakai itu sepatu. Nah, maka ketika nanti kita berwudhu, utamanya dalam perjalanan musafir, jadi ketika kita nanti berwudhu, tidak dibuka ini, tidak menjadi masalah, dibolehkan. Ini dibolehkan untuk orang musafir, untuk orang mukim, dan untuk orang sakit yang memang ada rasa-rasa dingin. Ini boleh. Jadi ketika nanti wudhu dari tangan sampai kepala, ketika kaki, karena dia hanya disebut dengan masya, hanya menyapu, berarti bukan mengambil air, tidak, hanya cukup membasahkan seperti mana menyapu kepala. Jadi air diambil, sisanya dibuang, bekasnya ini kan ada. Maka inilah yang disapu. Jadi kalau ini kaki kita, inilah yang disapu. Kalau kita pakai sepatu, ini satu. Ya perbedaan mazhab nanti hanya menyapu itu. Tapi dalam konteks hadis ini, di kepala, di bagian depannya saja disapu. Kemudian yang kiri juga, yang kanan menyapu, yang kanan. Nah, di mazhab yang lain boleh yang kanan menyapu yang kiri. Jelas kanan dulu, baru yang kiri. Begitu saja. Jadi tidak usah disiram. Sama dengan wudhu, sama. Dengan catatan sebelum memakai kaos kaki atau sepatu harus wudhu terlebih dahulu. Itu syaratnya. Syarat utamanya begitu. Terlebih dahulu wudhu terlebih dahulu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatun lil mukim, ya'ni fil mashi 'ala al-khuffain, akhrajahu Muslim. Sahih. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memberikan kemudahan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Kemudian orang yang di rumah, orang yang mukim 1 hari 1 malam. Berarti 72 jam dibolehkan untuk musafir, 24 jam dibolehkan untuk orang yang mukim. Itu saja. Jadi kemudahnya lagi, umpamanya saya start dari sini, mungkin mau ke pasar kayu. Saya wudhu dulu dari rumah. Setelah saya wudhu, baru saya pakai sepatu kulit saya. Setelah saya pakai sepatu kulit saya, naik kendaraan. Tiba-tiba masuk waktu zuhur di perjalanan. Saya berwudhu, umpamanya musim hujan atau dingin. Maka saya wudhu seperti wudhu biasa. Kalau ada air, ya wudhu normal. Kalau tidak ada air, ya wudhu yang seperti kita sudah praktek. 1 gelas aqua cukup, kan begitu. 1 gelas aqua itu cukup. Nah, setelah itu ketika membasuh bagian kaki, jadi saya tidak usah buka kaos kaki saya atau sepatu kulit saya. Saya cukup menyapu saja di bagian atasnya, atas sepatu. 1 kali sah. Paling banyak 3 kali seperti mana wudhu, paling banyak. Tidak boleh lewat 3 kali. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, di mazhab Imam Syafi'i paling bagus lagi dengan tumit belakang, bagian mata kaki samping dengan tumit belakang. Jadi saya sapu ini bagian atasnya, kemudian dengan bagian samping. Kalau Imam Syafi'i boleh bagian samping. Bahkan kalau mazhab Imam Malik semuanya, Pak Ustaz, mazhab Imam Malik semuanya atas dengan bawahnya disapu semua. Tapi caranya atas dulu, jangan dari bawah. Jadi atas dulu, baru nanti disapu ke bawah. Nah, selesai. Begitu saja. Jadi tidak usah disiram. Karena tadi waktu dipakai sudah dalam keadaan suci. Nah, ini bisa berlaku sampai 3 hari 3 malam.
Yang penting tidak pernah dibuka sepatu kulitnya atau kos kakinya, tidak pernah dibuka. Ketika sudah dibuka sepakat ulama mazhab ahli fikih, ketika sudah dibuka maka selesai buka batas menyapunya. Jadi kalau sudah dibuka kos kakinya sudah selesai. Jadi biar tidak sampai 3 hari dia sudah selesai. Oke, betul. Imam Malik tidak pakai pembatasan, betul Pak. Yang pakai pembatasan itu 3 imam mazhab saja. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yaitu 1 hari untuk mukil, 3 hari untuk musafir, itu saja. Tetapi Imam Malik dia baik mukil baik musafir tidak ada batas, betul. Selagi dia tidak buka kaos kakinya atau sepatu kulitnya. Kenapa? Karena menurut Imam Malik ada orang sakit kan lebih daripada 3 hari. Umpamanya dia masuk di rumah sakit dan memang tidak memungkinkan hal ini karena dia dingin. Kemudian pertimbangan Imam Malik kembali sebagaimana ijma Imam mazhab, kuf ini juga masuk dalam sama dengan balutan luka. Jadi sama dengan balutan luka. Di dalam satu hadis sahih yang lalu di bab mungkin sudah pernah kita bahas. Nanti di bab berikutnya bahwa ada seorang sahabat ketika dalam perjalanan terkena batu kepalanya. Setelah terkena batu kepalanya, dia tidur malam. Tiba-tiba bermimpi, mimpi besar. Berarti dia wajib mandi. Ketika itu ditanya apakah saya wajib mandi atau tidak, ini ada terlilit pembalut besar luka kena batu. Maka sahabat yang lain mengatakan harus mandi. Begitu, harus mandi karena itu wajib. Maka sahabat tadi mandi biar lukanya dikasih basah. Habis mandi, meninggal. Kedengaran sama Nabi sampai Nabi marah. Kenapa kalian ajarkan begitu sahabat kalian, kata Rasul? Kebodohan itu kata Nabi obatnya bertanya. Kebodohan itu adalah ilmu obatnya. Kenapa kalian suruh dia mati sehingga dia mati? Bukankah kata Nabi cukup dia masuk di bagian lukanya saja sudah cukup. Penggantinya dia mandi. Karena itu memberi udara. Nah, jadi menyapu juga ini sama dengan ketika ada luka. Jadi kalau ada luka di bagian wajib wudu, kalau di bagian tidak wajib wudu tidak ada masalah. Umpamanya lukanya di sini, ini kan tidak wajib wudu. Yang wajib wudu ini sampai siku itu saja. Atau lukanya di luar wajib wudu, tidak ada masalah. Tapi kalau di wajib wudu di sini ada luka, maka jangan diambil air wudu seperti normal. Ini mencelakakan tinggi. Tidak bisa. Jadi caranya sama dengan memasuk kuf ini. Diambil saja tangan dibasahkan, bukan ambil air, ambil tangan dibasahkan, kemudian yang kiri tadi itu lukanya disapu. Kalau di sini pembalutnya, di sini disapu, di sana disapu. Sudah sah. Bagaimana yang tidak dibalut? Yang tidak dibalut apa? Sapu saja. Kalau dibasuh nanti ibu dengan lukanya, jadi sapu saja. Dia ini sudah selesai, sah. Di bagian kepala, di bagian muka, di bagian kaki sama. Kalau memang luka di bagian perut, tidak ada masalah, karena tidak wajib wudu. Jadi perbedaannya di Imam mazhab demikian. Imam Malik betul, Imam Malik bebas waktu, karena jangan sampai nanti orang sakit lama 2 minggu, 3 pekan baru dibuka, 1 bulan baru dibuka. Apalagi mungkin ada kecelakaan di gips atau di apa di bagian kaki, jadi itu kan berbulan-bulan. Maka menurut Imam Malik tidak menjadi masalah karena itu dia ada halangan yang panjang. Sehingga Imam Malik mengatakan tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Jadi 3 hari 3 malam dengan 1 hari 1 malam Rabu
Boleh sekali-kali dipraktek, karena itu amalkan sunnah. Sekali-kali boleh dipraktek. Hanya mungkin karena kita tidak biasa. Nah, kalau musim hujan bisa kita praktek. Umpamanya salat tahajud, kita sudah salat tahajud malam, bangun jam 3. Saat kita sudah wudhu, karena dingin kita sembahyang pakai kos kaki. Nah, pakai kos kaki kita sembahyang malam. Habis salat tahajud jam 4 lewat kita berdoa selesai. Tiba-tiba murah, tiba-tiba kentut. Ya kan begitu azan subuh. Nah, sekali boleh apa? Jadi wudhu seperti biasa. Ini tidak usah dibuka kos kakinya. Disapu saja bagian atasnya. Sekali-kali. Jadi kalau istri bertanya tinggal disampaikan. Ya dapat ilmu juga kan begitu. Bisa diamalkan sekali-kali. Hanya mungkin karena tidak pernah kita amalkan, rasanya rasa ganjil. Kaos kaki atau sepatu kulit bisa aja dibuka kasih basah. Tapi ada mungkin kadang-kadang tertentu nanti kita sakit, memang kondisi tidak bisa kena air, bisa kena air tapi bagian kaki terasa dingin. Itu boleh dibolehkan. Nah, di bagian kaki. Kemudian yang kedua tadi luka, yang ketiga An Sauban radhiyallahu anhu bahasa Rasulullah syariah, kami diutus kami dalam perjalanan syariah ini perjalanan ekspedisi atau melihat kondisi kampung-kampung kaum muslimin bagaimana keadaannya. Begitu Nabi itu kontrol mana yang sakit, mana yang mungkin tidak makan, mana yang tidak ini. Begitulah kalau Nabi memimpin dikontrol semua. Di dalam satu perjalanan yang panjang sampai di perbatasan Madinah, fa'amarahum ayyansahu alal asari yakni al-amam serban. Kemudian wa tasyahila yakni hifaf, kaos kaki atau sepatu kulit. Jadi dalam perjalanan yang panjang dengan Nabi, tiba-tiba kami melihat Nabi itu berwudu, ya kan? Nabi berwudu. Kemudian di bagian karena Nabi sudah pakai serban, Nabi tidak buka serbannya. Jadi Sauban mengatakan Nabi hanya sampai di atas serbannya, di atas kepalanya. Nabi tidak angkat lagi kopiahnya, tidak buka lagi serbannya, ini hanya disapu di atas kepalanya. Kemudian Nabi melakukan satu kali dua, karena Nabi juga pakai kuf, maka Nabi sapu juga kufnya bagian atasnya. Jadi dua-dua satu kali Nabi buat. Kalau memang di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah, kan hanya ada dua musimnya ganas. Kalau dia panas 50 derajat, kalau dia dingin bisa min derajat. Jadi sampai pecah-pecah ini. Mungkin ada yang ukuran musim dingin ya, kan kita harus beli pasta bibir kan, sampai pecah-pecah. Memang dingin yang luar biasa. Kalau di sana dingin luar biasa gitu. Minta ampun dingin. Malah lebih aman kita masuk di kamar pakai AC daripada dingin dari luar biasa gitu. Nah, memang itu di zaman Nabi ini terjadi. Jadi Nabi langsung amalkan dua, langsung tidak buka serban, disapu di atas kepala, kemudian langsung dengan kuf misalnya. Dengan catatan sama. Jadi kalau kita pakai serban, kan ada juga orang dia pakai serban imamah, apalagi orang Timur Tengah, biasanya serbannya kan besar-besar. Dililitnya itu luar biasa, 12 meter dililit, jadi tidak sempat lagi itu tidak repot. Nah, makanya setelah wudhu pasang serban, ketika nanti waktu salat boleh tidak dibuka serbannya, jadi disapu saja. Yang penting sudah wudhu waktu pakai disapu di atas. Ini juga berfungsi untuk para ulama mazhab mengatakan sama dengan perempuan, ibu-ibu, karena tidak semua masjid punya tempat wudhu perempuan. Nah, kalau saya lumayan ada bisa perempuan. Laki-laki kan di tempat-tempat lain bisa umum campur, akhirnya perempuan susah wudhu. Kalau dia buka jilbabnya kelihatan auratnya terdedah. Nah, ini boleh ibu-ibu apalagi yang jilbab, tidak usah dibuka jilbabnya. Yang penting dengan catatan ketika keluar dari rumah sudah berwudhu, itulah fungsinya menjaga wudhu dari rumah. Jadi ketika mau pergi ke kantor, mau pergi perjalanan, wudhu. Setelah wudhu, jadi ibu-ibu ketika dapat salat subuh di luar, tidak usah buka jilbabnya, disapu saja jilbabnya di bagian atas. Nanti diajarkan sama ibu-ibu juga, disapu saja di bagian atas. Ketika sudah disapu satu kali boleh,
2 kali boleh, 3 kali boleh. Sudah selesai. Sudah sah. Sudah sah. Jadi untuk kaos kaki atau sepatu untuk luka yang diperban, kemudian untuk serban atau untuk jilbab perempuan. Jadi lebih tidak terbuka jilbab satu. Wan Safwan an Ashaqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna shafran alla nazi'a hifafana salasata ayyam wa layalihunna illa min janabati walakin min ga'is wa bawlin wa nawmin akhraja Nasai wa Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah sahih. Nah, ini. Jadi Rasulullah memerintahkan kami dalam perjalanan untuk menyapu sepatu atau serban selama 3 hari 3 malam, kecuali illa min janabatin, kecuali berhadas besar, itu batal. Jadi ada kecuali buka sepatu, sudah dibuka serbannya atau jilbabnya, atau janabat dalam keadaan hadas besar. Nah, tetapi dalam keadaan walakin bin ga'its, dalam keadaan habis berak dari WC, wa baulin habis kencing, wa naumin habis tidur, itu tidak ada masalah, boleh, karena dia masuk hadas sagir, hadas kecil. Jadi kalau habis buang air besar, buang air kecil, kemudian habis tidur, ini kok dia dibawa terpakai, boleh, tidak usah dibuka, tidak usah dibuka. Jadi kita pasti bingung buang kecilnya, air kecil dengan air besarnya, Ustaz Polisi. Karena memang kita kan terbiasa buang air di Indonesia, Asia Tenggara, air, kan terbiasa kita. Kalau orang di masa Hanafi, Malik, Ahmad, orang kan tisu. Itu tisu juga memang saja karena kita tidak biasa, kita rasa jijik Pak Ibu ya. Nah, padahal dengan adanya alat tisu hari ini, itu jauh lebih mudah kita membersihkan air sebenarnya. Bukan hanya najis di lantai yang seperti kita praktek lalu, tapi semua najis di badan. Kalau kita ada tisu, apalagi ada tisu basah, ketika kencing, apalagi air terbatas, kencing, jadi kita bersihkan pertama kali tentunya lubang kemaluan dari air kencing. Laki-laki lebih mudah membersihkan istinja daripada laki-laki. Setelah kita bersihkan dengan tisu, sebenarnya aman sudah. Ini kan sudah aman. Tinggal siram air kencing kita. Hanya biasa karena kita tidak biasa, kita harus menyiram setengah badan. Ya begitu, dia buang air kecil, siram juga setengah badan. Karena kita tidak biasa. Kecuali ketika buang air kecil kita ada rasa percikan, itu pun dengan tisu bisa, tapi tidak digosok, ditempelkan. Kalau dalam ilmu fikih, apalagi kalau tisu basah kita ada terasa percikan, tempel saja di tisu basah, cabut, selesai. Satu kali lagi, selesai. Hanya karena kita tidak biasa. Begitu juga buang air besar. Sebelum pakai air, hanya mungkin tidak biasa kita jijik. Padahal sebelum pakai air, bukan hanya orang Barat, orang-orang Arab paling banyak begitu memang. Bukan hanya orang Barat. Jadi biasa mereka pakai tisu dulu. Jadi lubang kumurnya ditisukan dulu. Karena kalau sudah tisu, minimal yang kalau orang Selatan bilang yang pakai ketek-nya itu kan sudah hilang. Yang tebal-tebalnya kan hilang. Jadi mungkin karena kita tidak enak ya, tinggal pakai air juga dipakai kalau sudah hilang. Yang tebal inti-intinya kan dia pakai air tidak terlalu banyak lagi. Tapi biasanya kita bilang kalau tempat saya air tumpah-tumpah, mudah. Jadi apa masalahnya? Ada yang kita latihan begini, siapa tahu waktu kita gempa musibah, ini kan bisa terpakai semua, air semua hilang. Atau kemana air pipa saja hilang. Ini bisa berfungsi pakai tisu yang sebenarnya itu dibolehkan dalam syariat. Jadi sehingga jangan kita menghayal, kita kan menghayal pakai sepatu kantor. Karena kalau kita menghayal pakai sepatu kantor ya susah. Karena kalau sepatu kulitnya rapi pakai sembayang.
sepatu kulitnya Nabi itu dipakai sembahyang. Sehingga pernah ditanya, bagaimana najis kalau ada menempel? Memang waktu di zaman Nabi di Madinah, ketika ada perintah untuk menyingkirkan anjing di Madinah, maka semua anjing itu ditangkap baru dibawa ke hutan di luar kota Madinah. Jadi steril. Madinah waktu itu sudah steril dengan anjing. Jadi sudah tidak ada najis. Sehingga kalau hanya najis-najis yang lain, ada bilang kotoran-kotoran tanah, langkah berikutnya itu menghapus najisnya. Wanita-wanita bertanya, wanita kan kain sarungnya, jubahnya panjang-panjang. Datang bertanya